Bayangin ini, umur 20 tahun. Kamu jadi manusia paling berbahaya di dunia. Satu pukulan, selesai. Nama kamu ditakuti. Uang datang tanpa kamu minta. Semua orang yakin, kamu nggak bisa dikalahkan, nggak mungkin akan jatuh. Lalu beberapa tahun kemudian, penjara, reputasi runtuh, dan ratusan juta dolar habis. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia tidak berbakat, tapi karena ada satu hal yang lebih sulit dikendalikan daripada lawannya di ring tinju, yaitu dirinya sendiri. Sebelum kita bicara tentang kejatuhannya, kita perlu lihat dulu seberapa tinggi dia pernah berada di puncak. Karena tanpa itu, kita nggak akan benar-benar mengerti seberapa keras dia jatuh. Mike Tyson lahir dan tumbuh di lingkungan keras, Brooklyn. Kemiskinan, kekerasan, jalanan. Masa kecilnya bukan kisah manis tentang mimpi besar, tapi tentang bertahan hidup. Lalu dia bertemu seorang pelatih bernama Cus D'Amato. Di tangan Cus, Tyson tidak hanya belajar menyerang dan bertahan. Dia belajar disiplin, belajar fokus, belajar mengendalikan emosinya. Cus bukan sekadar pelatih. Dia adalah sistem yang mengontrol Tyson. Dan ketika sistem itu bekerja, hasilnya luar biasa. Di usia 20 tahun, Mike Tyson menjadi juara dunia kelas berat termuda dalam sejarah tinju. Dia bukan cuma menang, dia menghancurkan, lawan-lawannya kalah cepat. Beberapa bahkan terlihat takut sebelum pertandingan dimulai. Tyson bukan sekadar atlet, dia simbol kekuatan yang tak terbendung. Lalu Cus meninggal, dan disitulah sesuatu mulai berubah. Tyson kehilangan figur yang selama ini menjadi penyeimbangnya. Orang yang tahu kapan Tyson harus menekan dan kapan harus menahan. Kesuksesan datang terlalu cepat. Uang terlalu banyak. Popularitas terlalu besar. Lingkungan berubah drastis. Lingkaran pertemanan yang salah. Dan keputusan-keputusan impulsif. Dan akhirnya, Tyson terjerat kasus hukum. Tahun 1992, Tyson dipenjara karena kasus pemerkosaan dan menjalani hukuman sekitar 3 tahun. Karirnya terhenti, reputasinya rusak, dan dunia yang dulu memujanya mulai menjauh. Setelah keluar dari penjara, dia kembali ke ring. Dia masih menghasilkan uang dalam jumlah yang luar biasa besar. Sepanjang karirnya, Tyson menghasilkan lebih dari 300 juta dolar. Tapi ada satu masalah. Uang besar tanpa kontrol tetap berbahaya. Gaya hidup mewah, pengeluaran tak terkendali, keputusan finansial yang buruk, manajemen yang kacau. Dan pada tahun 2003, Mike Tyson resmi menyatakan kebangkrutan. Ratusan juta dolar habis. Tyson bangkrut bukan karena dia tidak kuat, tapi dia tidak siap mengelola kekuatan itu. Ini bukan cuma cerita tentang tinju. Bukan hanya cerita tentang Mike Tyson. Tapi, ini cerita tentang kontrol diri. Tentang bagaimana bakat tanpa disiplin bisa berubah jadi bumerang. Tentang bagaimana kesuksesan yang datang terlalu cepat bisa menghancurkan orang yang belum siap secara mental. Tyson adalah sosok yang jenius di ring. Instingnya tajam. Refleksnya luar biasa. Mental bertandingnya agresif dan dominan. Tapi di luar ring, pertarungannya berbeda. Musuhnya tidak bisa kalah oleh pukulannya. Karena di luar ring, dia harus bertarung dengan dirinya sendiri. Hari ini, Tyson terlihat lebih tenang, lebih reflektif, lebih sadar diri. Dia sering berbicara tentang kesalahan masa lalu, tentang penyesalan, tentang belajar mengendalikan emosi. Mungkin dia bukan lagi petinju paling menakutkan di dunia, tapi mungkin akhirnya dia memenangkan pertarungan yang paling sulit, yaitu melawan dirinya sendiri. Dan mungkin itu pelajaran terbesar dari semuanya. Mungkin kekuatan yang sebenarnya bukan tentang seberapa hebat kamu bisa mengalahkan orang lain, tapi tentang seberapa hebat kemampuanmu untuk tidak merusak dirimu sendiri.